hebat dan soleh-solehah. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa terapkan protokol kesehatannya, baik itu di rumah dan dimanapun kalian berada. Ingat ya, 5M. M yang pertama yaitu memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. M yang ketiga, menjaga jarak. M yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan M yang kelima, membatasi mobilitas. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Anak-anak, walaupun kita masih melaksanakan pembelajaran dari rumah, tetapi Ibu harap kalian tetap semangat belajarnya ya. Nah, coba Ibu cek dulu semangat kalian dengan tepuk semangat. Kalian bisa ikuti di rumah masing-masing. Oke, tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best, the best, the best. Yes. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama Ibu Maya Evi Kurnialita. Ibu berasal dari SD Islam Terpadu Uswatun Hasanah Kota Banjar. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Bu Maya. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tematik kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-6. Adapun muatan pelajaran yang akan kita pelajari yaitu yang pertama muatan pelajaran IPA, yang kedua bahasa Indonesia, dan yang ketiga SBDP. Adapun kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang anak yang merasa lehernya kaku karena salah posisi tidur. Nah, gangguan pada otot itu bisa terjadi karena kebiasaan yang salah. Nah, apa saja ya penyebab gangguan atau penyakit pada manusia? Penyebabnya diantaranya yang pertama, pembawaan sejak lahir. Selanjutnya, yang kedua, bisa karena infeksi bakteri atau virus. Dan yang ketiga, karena kebiasaan yang salah. Dan yang paling sering terjadi itu karena poin yang ketiga, yaitu kebiasaan yang salah. Beberapa contoh kebiasaan yang salah dapat menyebabkan otot kita menjadi sakit. Yang pertama, membaca buku dengan posisi tidur. Kemudian, membawa beban yang terlalu berat. Lalu, berjalan dengan tubuh membungkuk. Tidur dengan posisi tidak benar. Dan menulis dengan posisi duduk tidak benar. Kebiasaan-kebiasaan ini jika terus-menerus dilakukan akan menyebabkan gangguan pada otot kita. Menjaga kesehatan organ gerak, terutama otot, sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil melalui penerapan gaya dan pola hidup yang sehat,
serta pola makan yang sehat. Jika dilakukan sejak kecil, maka akan menjadi kebiasaan hingga dewasa dan otot kalian akan tetap sehat. Selanjutnya, bagaimana ya cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak? Yang pertama, memperbanyak konsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kiposis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, terutama ketika duduk ya. Yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium. Yang kelima, agar terhindar dari rahitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Seperti yang kita tahu, matahari di pagi hari itu banyak mengandung vitamin D yang bagus untuk tulang dan tubuh kita. Nah, sekarang kita akan membahas langkah-langkah membuat cerita berdasarkan ide pokok. Sebelumnya sudah kita pelajari materi ini, sekarang akan kita bahas dan ulas kembali materinya. Yang pertama, menentukan topik cerita yang akan dibuat. Setelah menentukan topik cerita, kalian menentukan ide pokok ceritanya. Lalu, buat kalimat utama. Selanjutnya, membuat kalimat pengembang yang mengembangkan dari kalimat utama tadi. Kemudian, merangkai kata-kata hingga menjadi sebuah cerita yang urut. Dan tak lupa perhatikan ejaan dan pemilihan katanya. Kemudian, membuat komik. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Bagaimana cara membuat komik seperti di samping? Sebelumnya kita perhatikan ya. Dalam komik ini ada berapa frame gambar? Ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Kemudian ada berapa balon kata? Kita hitung balon katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Nah, sekarang kita akan membahas cara membuat komiknya. Langkah-langkah membuat komik. Sebelum membuat komik, kita harus menentukan tema dari komik terlebih dahulu. Setelah menentukan tema, kita juga perlu membuat judul. Nah, nanti ketika sudah ada tema dan judul untuk komiknya, barulah kita membuat sketsa. Sketsa ini biasanya dibuat dengan menggunakan pensil. Kita tuangkan ide cerita dalam gambar secara garis besar. Yang selanjutnya, memberikan tinta. Pemberian tinta ini yaitu penegasan garis sketsa yang semula baru dibuat dengan menggunakan pensil. Dengan penegasan ini, dengan diberi tinta, bisa menggunakan pulpen ataupun spidol sehingga menjadi lebih jelas. Yang selanjutnya, memberi warna.
Pemberian warna bisa dilakukan dengan dua tampilan. Yang pertama dengan banyak warna, yang kedua dengan warna hitam putih. Dan yang terakhir, setelah memberikan warna, lalu kita membuat teks. Nah, biasanya teks ini ditulis di dalam balon kata. Balon kata itu terletak di dekat gambar tokoh dalam komiknya. Seperti itu untuk langkah-langkah membuat komik. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada anak-anak soleh dan soleha yang telah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan kalian dan ingat 5M.